Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Ya, kita lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Ya, tentunya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami jawabnya ya. Nah, ini ada dari akunnya Zaki Irfan Bahri. Kayaknya saya terjebak di pikiran yang kacau, Mas. Saya selalu dihantui rasa takut. Takut sakit ini itu, takut komplikasi, karena bermunculan ini rasa sakitnya. Memang sebelumnya punya riwayat penyakit lain. Udah 2 bulan ini sampai saya lemas seperti sulit dibuang. Rada-rada itu. Padahal saya sudah afirmasi diri. BB bertambah. Solusinya Mas, BB bertambah itu juga tanda perbaikan. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, untuk BB bertambah ya. Untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Ada yang terkena gangguan asam lambung, terkena gangguan cemas, BB-nya semakin naik juga ada ya. Yang turun drastis itu ada. Nah, untuk saya sendiri ya, tipenya adalah ketika saya pada saat mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya, itu turun drastis ya, teman-teman, turun drastis dan naiknya itu pelan-pelan ya, teman-teman ya. Naiknya itu pelan-pelan dan ketika sudah naik 1 kilo, 2 kilo, kita kena demam atau kena batuk atau kena apa, itu turun lagi ya teman-teman, turun lagi ya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini ya, tentunya ya untuk masalah berat badan ya. Apalagi kalau kita sudah merasakan berat badannya itu bertambah, itu bisa saja pertanda teman-teman itu sudah mulai membaik dari gangguan ini ya. Tapi teman-teman nggak usah permasalahkan ini masalah berat badan ya. Intinya teman-teman ketika menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, ya psikosomatis ya, munculnya sensasi-sensasi itu teman-teman itu sudah bisa mengamati pemicunya ya. Nah, dari situlah nanti teman-teman itu akan menghadapinya itu bisa lebih sedikit rileks ya. Karena apa? Ketika muncul sensasi di sini, ketika muncul sensasi di situ, di bagian dada, di bagian perut, di bagian punggung, di bagian kepala, di bagian tenggorokan, dan lain-lain ya. Teman-teman itu nanti tidak terlalu cemas. Karena apa? Karena sudah mengenali pemicunya. Contoh ya, teman-teman ya. Ketika teman-teman itu tidak sedang merasakan banyak sensasi ya, kita bisa dikatakan kita itu sudah nyaman ya. Tapi tiba-tiba ada yang muncul sensasi gini, waduh kok saya agak kelingan lagi ya. Nah, dari situ teman-teman bisa amati, wah pantesan ya tadi malam saya kurang tidur atau banyak begadang. Itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman ini penting sekali untuk mengamati ya bagaimana munculnya sensasi itu dipicu dari apa. Nah, untuk mengamati pemicunya ya atau mengenali pemicunya ini juga butuh proses. Makanya untuk teman-teman ya, ketika muncul sensasi, teman-teman usahakan ya jangan panik dulu. Memang ini susah ya, tapi kita belajar untuk tidak panik ya. Susah Mas, saya pokoknya begitu muncul sensasi saya langsung cemas, langsung panik. Nah ini kalau cara saya ya teman-teman, ketika muncul sensasi, saya langsung amati. Apakah saya tadi salah makan ya? Atau makanan yang tadi saya makan nggak cocok ya? Oh perasaan enggak, saya sudah makan itu juga kemarin itu nggak apa-apa. Wah, jangan-jangan karena ini saya itu tadi malam itu tidurnya kemalaman dan bangunnya itu juga kepagian. Nah, itu bisa saja jadi pemicunya. Nah, teman-teman itu coba amati ya. Nah, untuk masalah seperti takut ini, takut itu, takut komplikasi dan lain-lain. Ini pentingnya ya teman-teman ya untuk menjaga pola makan ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh ya, ketika kita mengalami gangguan asam lambung ya, GERD gitu ya, kita kan kondisi tubuhnya itu bisa dikatakan itu sedang tidak normal ya. Nah, dari situlah kita menjaga makanan, bukan hanya makanan yang memicu asam lambung saja, tapi makanan-makanan yang sifatnya banyak berminyak, itu selain memperberat pencernaan kita dalam memproses, itu juga kan kalau terlalu banyak minyak nanti kolesterol. Nah, nanti darahnya bisa tekanan darahnya bisa tinggi. Terus nanti kita itu terlalu banyak mungkin makan makanan yang sifatnya fast food atau apa gitu. Nanti ya bisa saja nanti kolesterolnya jadi tinggi dan lain-lain ya. Nah, menurut saya ini penting sekali. Ini yang dinamakan kita dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini,
untuk menjaga pola makannya ya. Bukan berarti ketika kita itu kita sudah merasakan agak enak terus waduh kita makan semau kita gitu ya. Ya mungkin teman-teman sudah rindulah makan makanan yang enak-enak ya, tapi tetap kita itu masih menjaga ya supaya apa ya, kondisi dari pencernaan kita, dari fisik kita itu masih butuh penyesuaian ya. Maka dari itu ya bantu lambung kita, bantu semua organ tubuh kita untuk bisa meminimalisir ya resiko-resiko untuk komplikasi. Jadi ya kita tahapan demi tahapannya itu harus kita jalani ya. Kalaupun teman-teman itu sudah mulai membaik ya, tapi teman-teman itu sudah kepingin sekali makanan-makanan yang mungkin wah ini gorengan terus super santan dan lain-lain ya, itu bisa dicobanya itu sedikit demi sedikit ya. Untuk teman-teman yang masih khawatir penyakit ini penyakit itu kerasa ini teringatnya penyakit ini penyakit itu, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya, masih dengan background yang sama, baju yang sama ya. Itu ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter, dan dokter sudah memeriksa berkali-kali, dan dinyatakan teman-teman itu terkena gangguan asam lambung ya, atau GERD ya, atau mungkin ada peradangan di lambung dan lain-lain ya. Memang sensasinya itu seperti itu ya teman-teman, dan pikiran kita itu juga kacau gitu ya. Kenapa bisa kacau ya? Kita itu bisa merasakan sesuatu yang sifatnya ya itu di luar kendali kita, itu karena hubungan kita ya, hubungan lambung dengan pikiran kita itu hubungannya itu saling berkaitan lah gitu ya. Ada yang mengatakan memang ya lambung itu adalah otak kedua dari manusia ya. Jadi ada hubungannya itu erat sekali. Jadi ketika kita itu sedang punya pikiran yang nggak karu-karuan pun ya, tanpa kita mengalami gangguan asam lambung ya, kita sedang pikirannya itu sedang kacau, sedang apa kan, lambung langsung terasa nggak doyan makan lah, terus masuk angin, kerucuk-kerucuk, kerubuk-kerubuk. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman ya. Ketika kita mengalami gangguan lambung ya, pikiran kita itu jadi kacau. Nah dari sinilah ya teman-teman, ini menurut saya bisa dipahami oleh teman-teman, ini cukup simpel. Jadi hubungan lambung dengan pikiran kita itu hubungannya itu sangat erat gitu ya. Jadi ketika teman-teman itu merasakan sesuatu sensasi di fisik ya, terus teman-teman itu pikirannya jadi kemana-mana, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, ya memang itu ada hubungannya. Tapi teman-teman perlu pahami, ketika kita punya pikiran yang seperti itu ya, terjebak dalam pikiran rasa takut ini, takut itu ya, teman-teman sadari saja bahwa ini memang efek dari gangguan yang saya alami gitu ya, efek dari gangguan asam lambung, GERD ya, yang sudah disertai kecemasan ya. Kalau teman-teman nanti kondisi sensasi fisiknya ya sudah mulai menurun, sudah membaik ya, kondisi kecemasan dan pikiran-pikiran kacau kita itu akan sedikit terurai ya, akan sedikit terurai. Walaupun ya yang pernah saya alami ya, pengalaman saya, memang di fisik itu membaik dulu ya teman-teman, membaik dulu. Nah terus untuk psikisnya ya, untuk pikiran yang kacau ini itu masih, cuma kadarnya sudah menurun. Nah setelah itu ya teman-teman, kita mulai dari afirmasi ke diri kita gitu ya. Kalau pada saat kita itu masih banyak sensasi, kita afirmasi terus, itu nggak bisa konsen ya teman-teman, nggak bisa konsen. Itu yang pernah saya alami itu seperti itu, nggak bisa konsen. Saya mau afirmasi setiap hari, saya nggak apa-apa, saya baik-baik saja, saya kuat, tapi masih mengalami banyak sensasi di perut, kadang panas, kadang kerucuk-kerucuk, makan sedikit udah kembung, udah begah. Itu kita afirmasi pun seperti kayak, wah ini masih ada juga, masih ada terus gitu ya. Jadi kayak kayak ogah-ogahan jadinya gitu ya. Jadi menurut saya ya penting sekali ya untuk teman-teman yang kondisi gangguan lambungnya ya, gangguan asam lambungnya ya, itu yang masih banyak sensasinya, mulai difokuskan ya ke situ ya. Satu, pertama ya pola makan teman-teman itu dijaga ya, pola makan teman-teman itu dijaga ya. 3P itu kan pertama itu dari pola makan,
dijaga dulu ya. Terus pola hidup sehatnya ya, ketika kita sudah menjalankan pola makan yang bagus, kita bisa mengenali makanan-makanan mana yang cocok dan enggak cocok ya, kita pola hidupnya sudah kita perbaiki lagi. Jangan begadang, istirahat yang teratur, kita harus aktivitas walaupun masih terbatas ya. Itu kita perbaiki, lalu kita merambat ke pola pikir ya. Karena pada saat kita mau merubah pola pikir, tapi pada saat kondisi kita itu masih banyak sensasi ya, pikiran kita kacau, gimana kita itu mau mengendalikan pikiran kita? Menurut saya itu ya, saya sudah coba dan itu susah ya. Jadi menurut saya ya, pengalaman saya ya, gangguan lambungnya atau yang masih banyak sensasi di lambungnya gitu ya, kita perbaiki mungkin pertama itu ya, waktu saya ngambil metode berobat ke dokter dengan bantuan dari obat dari dokter juga ya, untuk gangguan lambungnya ya, sedikit demi sedikit itu teratasi ya. Kecemasan masih ada ya, gangguan kecemasannya masih ada gitu ya. Cuma ketika sensasi fisik mulai menurun, kecemasan semakin menurun juga, bukan berarti hilang sepenuhnya. Nah, setelah kita merasakan sensasi fisik itu membaik ya, sudah benar-benar wah udah banyak yang hilang, barulah ya teman-teman kita beranjak untuk melatih psikis kita. Kita uraikan ya pikiran-pikiran kita, masalah-masalah kita. Jadi kita itu bisa lebih fokus atau lebih bisa berkonsentrasi untuk kita berpikir yang positif ya. Kalau misalkan kita masih banyak sensasinya, kita berpikir positif itu susah ya. Saya itu juga seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya yang mungkin sekarang masih mengalami gangguan asam lambungnya, juga masih banyak sensasi, pikirannya itu kacau, jangan sampai terjebak di sini. Kalau teman-teman afirmasi itu bagus ya, tapi kalau gangguan lambungnya, sensasi di fisiknya itu masih banyak, saya sarankan 3P konsisten. Insya Allah teman-teman juga nanti akan membaik dan sembuh, dan saya yakin teman-teman itu akan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Saya mau lanjut nonton bola lagi. Nanti insya Allah disambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini untuk tetap semangat menghadapinya. Semoga saja teman-teman lekas sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.